Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, Pembiayaan Pembangunan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Bandung. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan. Berikut adalah anggota dari kelompok 1. Masing-masing akan memperkenalkan diri pada slide materi yang dinarasikannya masing-masing. Selanjutnya ada outline atau garis besar dari materi yang akan kita paparkan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang dan prinsip dasar kerjasama antara pemerintah dan swasta. Lalu yang kedua ada perbedaan antara public-private partnership dengan private sector participation. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis kerjasama antara pemerintah dan swasta. Di antaranya ada service contract, management contract, lease contract, concession, BOT, joint venture agreement, lalu yang terakhir community-based provision. Lalu outline yang keempat adalah peraturan yang menjadi pedoman kerjasama antara pemerintah dan swasta. Lalu yang terakhir ada contoh proyek yang dilakukan berdasarkan kerjasama pemerintah dan swasta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini yaitu latar belakang dan prinsip dasar kerjasama antara pemerintah dan swasta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabar Akbar Letupa, NRP 24/2016-065. Kerjasama antara pemerintah dan swasta yang disingkat dengan istilah KPS atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan Public-Private Partnership adalah suatu kerjasama dalam penyediaan infrastruktur antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dengan mitra badan usaha, baik badan usaha dalam negeri ataupun badan usaha asing. Keterlibatan antara pemerintah dan swasta memiliki peranan penting untuk membantu pemerintah, mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri, terutama dalam hal ketersediaan skill sumber daya manusia dan finansial, sehingga perlu keterlibatan dengan pihak swasta. Terdapat beberapa hal yang mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama antara pemerintah dan swasta, karena masalah seperti misalnya keterbatasan dana, efisiensi dan efektivitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Nah, di sini pemerintah daerah butuh menarik pihak swasta untuk melakukan investasi, tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga peningkatan skill sumber daya manusianya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nama saya Anissa Wahidini, NRP 24/2019-116. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan public-private partnership dengan private sector participation. Di sini saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan pengertian, yang kedua berdasarkan konsepnya, yang kedua berdasarkan keunggulannya, serta yang terakhir berdasarkan kekurangannya. Public-Private Partnership menurut Sekretariat A4DE tahun 2012 merupakan mekanisme pembiayaan alternatif dalam pengadaan pelayanan publik yang telah digunakan secara luas di berbagai negara, khususnya negara maju. Sedangkan Private Sector Participation menurut IKI Global merupakan cakupan dari spektrum yang luas dari pengaturan hukum di mana perusahaan swasta terlibat dalam penyediaan layanan yang disediakan oleh lembaga pemerintah. Selalu ada hubungan atau akuntabilitas pertanggungjawaban kepada pemerintah atau badan publik. Yang kedua, berdasarkan konsepnya. Konsep Public-Private Partnership berada di dalam spektrum PSP, di mana
Public-private partnership dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyediaan infrastruktur. Juga dapat memunculkan hubungan antara publik dan swasta untuk bekerja sama dalam pembangunan. Sedangkan private sector participation memiliki spektrum yang lebih luas dibandingkan dengan public-private partnership. Antara sektor publik dan sektor swasta, masing-masing memiliki dan dapat mengoperasikan aset sehingga dapat membentuk kerjasama antara keduanya yang disebut sebagai public-private partnership. Gabungan dari masing-masing operasional dan kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta merupakan konsep dari private sector participation karena memiliki cakupan seluruhnya. Sehingga peran dari partisipasi atau keikutsertaan dari pihak swasta sangat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pemerintah. Kita dapat melihat pada diagram di bawah ini. Yang ketiga, berdasarkan keunggulannya. Keunggulan yang diperoleh dari public-private partnership diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memunculkan banyaknya kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan layanan publik. Maksudnya adalah, dengan perencanaan yang matang, proyek pelayanan publik tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan keuntungan kepada pihak terkait, sehingga diharapkan memberikan dampak yang baik dalam alokasi investasi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, dapat mengurangi beban anggaran pemerintah yang semakin terbatas. Karena pembiayaan proyek pelayanan publik dilakukan oleh pihak swasta, sehingga pemerintah dapat lebih fokus kepada pelayanan masyarakat lainnya secara optimal. Yang ketiga, terdapat peningkatan potensi efisiensi serta ahli pengetahuan dan teknologi. Karena pihak swasta memiliki insentif untuk melakukannya, termasuk dalam inovasi dan teknologi terbaru yang lebih mutakhir. Yang keempat, pemerintah tidak tergantung sepenuhnya terhadap APBN, sehingga pemerintah lebih fokus kepada output sesuai kebutuhan masyarakat, karena dalam proyek pelayanan publik yang ideal dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sedangkan keunggulan dari private sector participation yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dalam berbagai layanan publik. Ketika proyek pelayanan publik terdapat partisipasi dari pihak swasta, dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena pihak swasta ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut. Yang kedua, mengakses modal investasi dan meningkatkan pemberian layanan berbiaya tinggi yang berdampak pada perekonomian. Keikutsertaan dari pihak swasta memberikan pelayanan yang lebih baik untuk pelayanan publik. Karena ketika pelayanan publik dapat dilakukan, akan memberikan peningkatan kepada perekonomian publik. Karena pelayanan masyarakatnya dapat digunakan dengan baik. Tak hanya itu, pihak swasta tentunya juga mendapatkan profit yang lebih besar. Yang ketiga, mengurangi beban fiskal pemerintah yang merugi. Dalam hal ini, pihak swasta yang mendapatkan profit besar akan memberikan keuntungan juga untuk pemerintah, karena dapat mengurangi beban dari kebijakan fiskal yang ada di pemerintahan. Adanya kondisi seperti ini dapat ditanggulangi oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan membuat sistem keuangan yang stabil, transparan, serta efisien. Dengan tujuan anggaran, penerapan public-private partnership dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, pemerintah belum siap untuk mengelola infrastruktur yang telah ditransfer atau dipindah tangankan dari pihak swasta yang telah dikelola. Permasalahan ini menjadikan pihak swasta memperpanjang kembali kontrak pengelolaan aset yang telah dikelola oleh pihak swasta sesuai dengan perjanjian oleh pihak pemerintah. Hal ini dapat merugikan pemerintah karena dana pendapatan pemerintah tidak akan meningkat
akibat penguasaan kembali oleh pihak swasta. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh private sector participation adalah pihak swasta mempunyai sifat profit oriented, di mana sifat ini ingin memiliki keuntungan yang besar. Pihak swasta seringkali mengurangi jumlah anggaran pembiayaan proyek untuk menekan harga. Penekanan harga tersebut bertujuan agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga mengakibatkan nilai kualitas yang dimiliki rendah. Lalu yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis kerjasama antara pemerintah dan swasta. Materi ini akan dijelaskan oleh anggota kami yang tertera pada slide berikut. Nama saya Hanindita Kusumaning Tias, NRP 24/2019-081. Kerjasama selanjutnya adalah service contract. Service contract ini merupakan salah satu jenis kerjasama yang dilakukan pemerintah dan swasta sebagian dalam hal jasa perbaikan, pemeliharaan, serta pelayanan dana penyediaan fasilitas publik. Nah, dikarenakan kemampuan pemerintah itu terbatas, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya government failure atau kegagalan pemerintah dengan berbagai alasan. Nah, alasan-alasan tersebut seperti meningkatnya penduduk di perkotaan, sementara sumber keuangan pemerintah itu terbatas. Alasan lainnya, pelayanan yang diberikan sektor swasta itu dianggap lebih efisien. Nah, sehingga sektor swasta ini dapat memenuhi kebutuhan yang belum ditangani tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Intervensi private atau swasta dapat dimungkinkan dengan alasan seperti meningkatnya penduduk di perkotaan, sementara sumber keuangan pemerintah terbatas. Pelayanan yang diberikan sektor private atau swasta dianggap lebih efisien. Banyak bidang pelayanan tidak ditangani pemerintah sehingga sektor swasta atau private dapat memenuhi kebutuhan yang belum ditangani tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Akan terjadi persaingan dan mendorong pendekatan yang bersifat kewirausahaan dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, contoh kerjasama service kontrak ini antara pemerintah pusat yang diwakilkan oleh Kementerian ESDM bersama PT Pertamina serta menggandeng perusahaan swasta setempat seperti PT Petronusa untuk membangun sejumlah stasiun bahan bakar yang dikhususkan untuk nelayan di sana. Nah, hal itu tuh dilakukan bertujuan agar subsidi BBM berupa solar dapat tersalurkan dengan baik kepada nelayan dan menjamin para nelayan untuk selalu mendapat pasokan BBM tanpa harus berebut dengan pengguna kendaraan darat yang membeli solar di SPBU. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syahputra, NRP 24/2019-064. Jenis-jenis kerjasama antara pemerintah dan swasta yang selanjutnya adalah manajemen kontrak. Manajemen kontrak atau dalam bahasa Indonesia kontrak kelola adalah bentuk KPS atau kerjasama pemerintah dan swasta di mana pihak swasta menjalankan sepenuhnya fungsi pengelolaan baik operasional maupun pemeliharaan, penyediaan barang atau jasa yang menggunakan aset infrastruktur dan atau sarana yang telah dibangun oleh pemerintah. Dalam hal ini, tidak ada pemindahan kepemilikan dari pemerintahan kepada pihak swasta. Jadi aset tetap dimiliki oleh pemerintahan. Selanjutnya adalah peran setiap pihak, baik pihak pemerintahan maupun pihak swasta. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai penentu tarif jasa kepada pihak swasta yang telah ditunjuk. Pihak swasta dibayar berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun, dalam rangka pemberian insentif kepada pihak swasta yang telah mengalami peningkatan kinerja dalam tugas-tugasnya, pemerintah bisa memberikan insentif tersebut dengan cara memberikan biaya tambahan kepada
pihak swasta, ataupun dengan cara lain yaitu pemerintah bisa memberikan bagian dari keuntungan yang didapatkan dari proyek tersebut. Selanjutnya adalah peran dari pihak swasta. Pihak swasta dalam hal ini memiliki peran sebagai pihak yang berinteraksi dengan masyarakat. Mengapa demikian? Karena dalam manajemen kontrak, pihak swasta adalah pihak yang sepenuhnya mengelola operasional maupun pemeliharaan dari sebuah barang atau jasa, sehingga otomatis pihak swasta lah yang akan sering bertemu dengan masyarakat luas. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari manajemen kontrak. Kelebihan yang pertama adalah dalam kontrak ini, aset-aset sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan tidak ada yang dibagi dengan pihak swasta. Kelebihan yang kedua adalah opsi ini lebih sedikit menimbulkan kontroversi karena campur tangan pemerintah lebih sedikit. Karena jika ada campur tangan pemerintah akan sangat kental dengan politik. Lalu kelebihan yang ketiga adalah opsi ini dilihat sebagai rencana yang sementara yang dimana pada saat proses berlangsungnya kontrak ini dapat dilakukan beberapa perbaikan selagi kontrak yang lebih komprehensif sedang disusun. Selain kelebihan, manajemen kontrak juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah ketika kewajiban operasional dan pemeliharaan dipegang oleh pihak swasta dan kewajiban pembiayaan dan ekspansi proyek dipegang oleh pemerintah, ada resiko di mana pihak swasta tidak senang dengan tekanan dari pemegang otoritas, dalam hal ini pemerintah. Karena pemerintah dalam hal ini memiliki peran sebagai penentu tarif atau dengan kata lain pemerintah adalah yang membayar pihak swasta dalam proyek ini, sehingga pihak swasta mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani, NRP 24/2019-034. Di sini saya akan membahas jenis-jenis kerjasama antara pemerintah dan swasta mengenai lease kontrak. Jadi, lease kontrak yaitu kerjasama pemerintah dan pihak swasta untuk sekitar 10-15 tahun bertanggung jawab untuk manajemen, operasional, dan pembaruan kontrak yang lebih spesifik. Lalu kapan pembentukan kerjasama ini terjadi? Untuk pembentukan kerjasama ini terjadi ketika pemerintah membuat kontrak dengan swasta dalam merancang dan membiayai serta membangun prasarana publik. Dan setelah selesai membangun prasarana tersebut akan kembali ke pihak pemerintah. Lalu contoh penggunaan kerjasama lease kontrak yaitu pembuatan taman hiburan, pembuatan terminal udara, dan armada transportasi darat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanindita Kusumaning Tias, NRP 24/2019-081. Di sini saya akan melanjutkan materi jenis-jenis kerjasama pemerintah dengan swasta, yaitu concession atau konsesi. Concession atau konsesi merupakan kerjasama yang melibatkan pemerintah dan swasta sebagai pemilik modal dalam jangka waktu 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, contoh kerjasama pemerintah dan swasta yang bersifat concession ini adalah pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan laut dan udara, pembangunan rumah sakit, pembangunan stadion olahraga, dan sebagainya. Pada konsesi, pihak swasta atau pemegang konsesi ini bertanggung jawab atas penyampaian layanan secara penuh seperti pemeliharaan, pengumpulan, pengelolaan, dan konstruksi serta rehabilitasi sistem. Nah, meskipun pihak swasta ini bertanggung jawab untuk menyediakan aset tersebut itu masih dimiliki publik bahkan selama masa konsesi. Publik bertanggung jawab untuk menetapkan standar kinerja dan memastikan bahwa pemegang konsesi ini atau swasta memenuhi standar kinerja yang ada. Di sini, pihak swasta akan memungut tarif langsung dari konsumen atau pengguna sistem. Tarif ini biasanya ditentukan pada kontrak konsesi, juga mencakup ketentuan
tentang bagaimana tarif tersebut ini bisa diubah dari waktu ke waktu. Nah, karena kontrak konsesi ini biasanya berlaku selama 20-30 tahun, maka operator, di sini pemberi pinjaman atau pemegang saham, itu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan modal yang diinvestasikan kepada swasta tadi dan memperoleh pengembalian yang sesuai selama masa konsesi. Setiap jenis-jenis kerjasama antara pemerintah dan swasta pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, concession ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu biaya proyek menjadi lebih rendah. Nah, ini dikarenakan karena terdapat pembagian pembiayaan antara pihak pemerintah dan swasta. Yang kedua, terdapat pembagian risiko. Nah, semakin besar proyek dan anggarannya, maka risiko yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan swasta, maka terjadi pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. Kelebihan yang ketiga, terjadi transfer kemampuan dan pengetahuan antara pemerintah dan swasta, sehingga menghasilkan infrastruktur dengan kualitas yang baik nantinya. Kelebihan selanjutnya, pihak swasta mempunyai kapasitas konstruksi, buruh, sumber daya, dan pakar yang lebih baik, sehingga proyek infrastruktur akan tertangani dengan baik. Kelebihan selanjutnya, harga yang kompetitif karena harga dari pelayanan publik menjadi acuan utama. Selain kelebihan ada juga kekurangan. Nah, kekurangannya yang pertama, proyek yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta itu adalah proyek spesifik yang membutuhkan biaya besar serta berjangka panjang, sehingga menghasilkan kontrak dan negosiasi yang rumit. Kekurangan selanjutnya, terdapat risiko dalam perjalanan pembangunan dan pengoperasian proyek. Pihak swasta akan mengalami kerugian dan bangkrut atau mendapat keuntungan lebih besar. Hal ini akan menjadi permasalahan bagi pemerintah nantinya. Kekurangan selanjutnya, masa konsesi yang panjang sehingga proses balik modal itu baru akan dicapai setelah proyek berjalan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini akan menyebabkan kerugian pihak swasta untuk berinvestasi. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Tri Reski Kurniawan Muhtar, NRP 24 2019-129. Di bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan BOT atau Build, Operate, and Transfer. Build, Operate, and Transfer sendiri atau perjanjian bangun guna serah merupakan suatu istilah yang terdengar baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Tetapi sebenarnya sistem BOT sendiri sudah ada sejak lama dan pertama kali digunakan di kota Eretria, Yunani atau yang kita kenal sekarang dengan Athena. Konsep BOT sendiri pada hakikatnya merupakan konsep yang pendanaannya full ditanggung oleh perusahaan swasta dan dioperasikan oleh kontraktor, dan setelah tahap pengoperasian selesai, pengelolaan selesai, sebagaimana dalam perjanjian BOT, proyek tersebut akan diserahkan kepada pemerintah selaku pemilik proyek. Ada beberapa keuntungan dalam perjanjian BOT sendiri. Yang pertama kita lihat dari sudut pemerintah, yaitu pemerintah dapat menghemat pengeluaran APBN atau APBD serta mengurangi jumlah dana dan pinjaman dari pihak ketiga. Yang kedua, pembiayaan dengan sistem BOT akan menguntungkan secara finansial maupun secara administratif. Maksudnya di sini pemerintah tidak harus mengadakan studi kelayakan. Proyek akan dibiayai dan dilaksanakan
oleh dan atas risiko pihak lain dari mutu atau kualitas hasil pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, setelah masa pengelolaan berakhir, segala bangunan dan fasilitas yang ada diserahkan kepada pemerintah. Yang keempat, pemerintah dapat menghemat pendanaan dalam membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Maksudnya di sini dapat menghemat dikarenakan saat pembangunan tersebut seluruhnya ditanggung oleh perusahaan swasta. Dan yang kelima, itu pembiayaan pembangunan dengan sistem BOT tidak menimbulkan beban hutang bagi pemerintah. Nah, selanjutnya ada keuntungan dari sudut masyarakat atau swasta. Sebenarnya dari sudut masyarakat sendiri dan atau swasta sama dengan pemerintah karena keduanya berkedudukan sama-sama sebagai partner pihak kontraktor atau pihak investor. Nah, yang terakhir dari sudut investor, bagi investor dengan proyek BOT akan terbuka peluang dan diberi kesempatan untuk memasuki bidang usaha yang semula hanya ditangani oleh pemerintah atau BUMN atau BUMD. Jadi investor dapat melakukan ekspansi usaha yang mempunyai prospek menguntungkan serta dapat memanfaatkan lahan strategis yang dimiliki pemerintah. Tetapi ada dua kerugian dalam pelaksanaan BOT sendiri. Nah, yang pertama bagi pemerintah, proyek BOT tidak jarang berarti melepaskan atau melepaskan monopoli dan menyerahkan pada swasta. Maksudnya di sini pemerintah akan melepaskan salah satu sumber pendapatan yang potensial mendatangkan keuntungan, melepaskan hak pengelolaan aset strategis dan memberikannya pada swasta untuk jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya bagi investor, proyek BOT biasanya besar risikonya. Untuk itu memerlukan perhitungan yang teliti dan rumit. Kemungkinan juga kesulitan dalam pendanaan karena biasanya perbankan menganggap tidak bankable untuk dibiayai. Selanjutnya ada beberapa risiko yang dapat terjadi dalam perjanjian BOT sendiri. Yang pertama yaitu risiko politik. Maksudnya di sini misalnya yaitu nasionalisasi proyek, penyelenggaraan kewajiban oleh negara, perubahan khusus dalam hukum yang merugikan proyek, kegagalan pembayaran oleh negara, kejadian overmatch yang menyangkut politik seperti kudeta atau pemogokan karena peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal lainnya yang dapat dimasukkan ke dalam faktor politik adalah rencana penghentian sepihak dari pemerintah terhadap kontrak konsesi. Nah, yang kedua ada risiko hukum. Risiko hukum sendiri dapat timbul dari berbagai kemungkinan. Contohnya, tidak dapat diterapkannya atau tidak dapat dilaksanakannya kontrak-kontrak baik seluruhnya atau sebagian oleh para pihak. Yang ketiga ada risiko ekonomi. Nah, risiko ekonomi sendiri terjadi karena perhitungan dari proyek didasarkan pada asuransi-asuransi yang tidak benar dan tidak bisa terhadap biaya implementasi proyek, keadaan pasar, atau pergerakan nilai mata uang yang tiba-tiba melonjak sehingga keadaan tersebut menyulitkan pihak investor untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian BOT. Nah, selanjutnya ada terkait dengan risiko keadaan memaksa. Hal ini misalnya terjadi perang atau huru-hara yang dapat mempengaruhi pelaksanaan BOT sendiri sehingga tidak mungkin lagi untuk diteruskan. Dan yang terakhir yaitu faktor pasar dan pendapatan, yaitu hilangnya pendapatan yang disebabkan oleh ketidakcukupan pendapatan langsung dari proyek atau kekurangan pendapatan dari sumber lain yang berkaitan dengan proyek, atau pembatasan oleh pemerintah dalam hal peningkatan tarif atau jangka waktu penggunaan minim dari proyek.
Nah, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya pada bagian JPA ini yang menjelaskan itu adalah saya sendiri, Ferdi Kristanto, NRP 24 2019 060. Oke, selanjutnya itu ada JPA. JPA itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari P3 atau Public Private Partnership. Yang pertama itu apa itu JPA? JPA itu di mana pihak pemerintah dan swasta saling bersepakat dalam menjalin bisnis, investasi atau usaha patungan. Dan dalam JPA sendiri setiap pihak saling berkontribusi, serta apabila terjadi resiko maka kedua belah pihak saling bertanggung jawab. Dan perjanjian yang terjadi pada dasarnya ini berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua itu ada tujuan dan manfaat dari JPA itu sendiri. Yang pertama itu menghemat biaya. Kenapa menghemat biaya? Karena kedua belah pihak ini saling di dalam penjelasan tersebut kan saling berkontribusi serta melakukan usaha patungan. Jadi sehingga biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak. Lalu yang kedua, mencapai kesepakatan tertentu. Apabila dari pihak pemerintah dan swasta mempunyai rencana yang serupa, maka akan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga pihak pemerintah tidak perlu memikirkan dana serta sumber daya yang harus diperlukan. Sedangkan dari pihak swasta, mereka merasa apabila terjalin kerjasama dengan pemerintah, maka soal perizinan akan lebih lancar prosesnya daripada tidak bekerjasama langsung dengan pemerintah. Pada dasarnya dalam hal ini antara pihak pemerintah dan swasta, bila terjalin JPA itu sendiri sudah ketemu titik kesepakatan yang akan dicapai. Lalu yang ketiga itu saling kebergantungan. Di mana kebergantungan di sini misalkan pihak pemerintah mempunyai segala macam sumber daya dan tenaga ahli yang tidak dimiliki pihak swasta, sehingga pihak swasta begitu bergantung kepada pihak pemerintah yang punya resource yang ada. Begitupun sebaliknya di pihak swasta dengan pihak pemerintah. Lalu yang keempat itu saling berkontribusi. Selanjutnya itu ada keuntungan serta kelemahan dari JPA itu sendiri. Keuntungan di sini serupa dengan manfaat yang didapat dari JPA itu, di mana saling berbagi sumber daya serta saling berbagi tenaga ahli. Jadi di antara kedua pihak ini saling sharing antara sumber daya dan tenaga ahli ke rekan kerja sama mereka. Lalu yang terakhir ini ada kelemahannya. Yang pertama itu ada penyalahan wewenang serta kerugian ditanggung masing-masing. Penyalahan wewenang ini bisa terjadi oleh oknum di antara salah satu kedua belah pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengembangkan tugasnya. Lalu kerugian ini maksud itu kerugian material yang ditanggung masing-masing. Jadi cukup sekian dari pengertian JPA sendiri. Terima kasih. Bentuk kerjasama yang selanjutnya adalah Community Based Provision atau CBP. Pembahasan mengenai Community Based Provision akan dibagi menjadi pembahasan secara umum, pembahasan mengenai struktur pembiayaan, dan pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan. Pembahasan secara umum. Community Based Provision adalah salah satu bentuk jenis kerjasama antara pemerintah dan swasta yang berbentuk partisipatif masyarakat. Kelompok masyarakat yang biasa terlibat dalam Community Based Provision terdiri dari perorangan, keluarga, ataupun perusahaan kecil seperti UMKM. Kerjasama yang dilakukan dengan Community Based Provision seringkali tidak terstruktur dan tidak terintegrasi dengan sistem formal, sehingga perlu adanya peran mediator untuk bisa mengintegrasikan sistem informal ke dalam sistem formal.
Pengintegrasian ini dapat dilakukan oleh NGO atau Non-Governmental Organization. NGO sebagai mediator dapat secara langsung menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah dengan memberikan masukan dalam proses manajemen kerjasama, negosiasi, networking, penyampaian informasi, dan juga memperkenalkan reformasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Bentuk kerjasama community-based provision memiliki peran dalam mendorong masyarakat untuk bisa mengambil langkah kolektif yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan mereka sendiri untuk dapat dilakukan negosiasi kepada pemerintah melalui NGO. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai struktur pembiayaan. Financing structures atau struktur pembiayaan dalam community-based provision dikenal dengan karakteristik pembiayaannya yang cenderung rendah. Pembiayaan awal dalam community-based provision secara garis besar telah disediakan oleh pemerintah setempat. Pembiayaan organisasi dan material lainnya secara lanjut dapat diperoleh dari bantuan dana NGO, sumbangan-sumbangan, bantuan pembangunan resmi, bantuan pemerintah, dan dana mandiri organisasi. Biaya pemeliharaan dalam community-based provision dapat dihasilkan dari retribusi atau pendapatan lokal. Karakteristik CPP yang memiliki biaya rendah ini dipengaruhi oleh keikutsertaan peran aspek pemahaman lokal dalam prosesnya. Hal ini dikarenakan dengan pemahaman lokal, maka dapat diciptakan solusi-solusi yang efektif dan efisien dalam segi pembiayaannya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari community-based provision. Sama halnya dengan bentuk kerjasama yang lain, bentuk kerjasama CBP juga memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Keunggulan dari community-based provision diantaranya adalah yang pertama, community-based provision berorientasi pada pemahaman lokal, sehingga dapat menghasilkan pilihan pelayanan yang efisien dan mampu mencegah kegagalan investasi. Yang kedua, sistematika community-based provision adalah meminimalisir biaya awal investasi dengan cara mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya lokal. Keunggulan yang ketiga, community-based provision dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat secara stabil dan dapat meningkatkan kondisi ekonomi lokal. Yang keempat, community-based provision bersifat dinamis dan mampu mengikuti permintaan pasar, sehingga dapat memberikan pelayanan infrastruktur yang berkelanjutan. Keunggulan yang kelima adalah community-based provision dapat mencakup pembangunan daerah-daerah yang masih memiliki aksesibilitas rendah. Selain itu, kekurangan dari community-based provision adalah yang pertama, skala cakupan CBP adalah kecil, sehingga akan sulit jika ingin diimplementasikan pada skala kawasan yang lebih besar. Kekurangan yang kedua adalah jangka waktu untuk proyek pembangunan berkelanjutan dengan konsep CBP akan memerlukan waktu yang lebih lama. Dan yang ketiga, informalitas dalam pelayanan community-based provision menjadi kendala dalam memperoleh dukungan pemerintah karena kerap kali dianggap tidak stabil dan ilegal. Materi selanjutnya adalah materi keempat, yaitu peraturan yang menjadi pedoman kerjasama antara pemerintah dan swasta. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berjudul Kerjasama Pemerintah dan Swasta, terdapat 5 dasar peraturan terkait KPS ini, yang terbagi menjadi 2, yaitu ketentuan umum KPS dan prosedur untuk penyediaan dukungan pemerintah. Yang pertama ada ketentuan umum KPS. Ketentuan umum KPS diatur dalam 2 undang-undang. Yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Lalu yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Kedua peraturan tersebut digunakan untuk mengatur KPS untuk proyek-proyek infrastruktur tertentu. Dalam hal ini termasuk mengenai bandara, pelabuhan, jalur kereta api, jalan, penyediaan air bersih atau sistem pengairan, air minum, air limbah, limbah padat, informasi dan komunikasi teknologi, ketenaga listrikan, dan minyak dan gas. Lembaga kontraktor pemerintah dapat diadakan baik di tingkat regional ataupun nasional. Proyek KPS dapat dilaksanakan berdasarkan perizinan pemerintah ataupun melalui perjanjian kerjasama atau PK.
Pemerintah dapat memberikan dukungan perpajakan dan atau non-pajak untuk meningkatkan kelayakan suatu proyek infrastruktur. Proyek ini harus terstruktur untuk dapat mengalokasikan risiko yang mampu dikelola secara maksimal oleh pihak pelaksana. Lalu peraturan yang mengatur prosedur untuk penyediaan dukungan pemerintah ada 3. Yang pertama ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan risiko atas penyediaan infrastruktur. Kemudian Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 4 Tahun 2006 tentang metodologi evaluasi proyek infrastruktur KPS yang memerlukan dukungan pemerintah. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan atau persero di bidang penjaminan infrastruktur. Isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 adalah pemerintah memberikan 3 jaminan risiko. Yang pertama adalah risiko politik, yang kedua risiko kinerja proyek, dan yang ketiga adalah risiko permintaan. Lalu isi dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 4 Tahun 2006 adalah syarat suatu permintaan atas dukungan kontingen setidaknya harus dimuat pada bagian studi kelayakan dan harus mencantumkan dokumen lain untuk meminta dukungan, termasuk format kerjasama, rencana anggaran, hasil dari konsultasi publik, dan lainnya. Lalu yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 adalah pemerintah telah mendirikan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia atau PT PII untuk mengelola jaminan-jaminan tersebut. Dengan upaya ini, maka diharapkan dapat mengurangi pengeluaran biaya pembangunan proyek infrastruktur KPS dengan meningkatkan kualitas proyek KPS dan kredibilitas, serta membantu pemerintah untuk mengelola resiko pajak dengan lebih baik dengan adanya penjaminan ini. Saya Anissa Wahyudini, NR 24 2019 116. Di sini saya akan membahas mengenai contoh proyek yang dilakukan berdasarkan kerjasama pemerintah dan swasta. Kelompok kami mengangkat mengenai proyek Jalan Tol Solo, Yogyakarta, New Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, di mana proyek jalan tol ini termasuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN. Bertepat pada tanggal 9 September 2020, PT Daya Mulaya Turangga dan PT Gama Group dari pihak swasta bersama PT Jasa Marga dan PT Adikarya dari pihak pemerintah telah menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Proyek pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta New Yogyakarta International Airport Kulon Progo diharapkan dapat memberi dampak besar terhadap yang pertama, peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah. Yang kedua, penghematan biaya operasional kendaraan atau BOK dan nilai tempuh. Manfaat dibangunnya jalan tol Solo Yogyakarta New Yogyakarta International Airport Kulon Progo yang pertama adalah meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa atau logistik. Yang kedua, pengembangan industri dan pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan wilayah yang dilalui jalan tol. Yang keempat, menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dan yang terakhir, peningkatan lapangan kerja dengan adanya pembangunan proyek. Identifikasi proyek. Yang pertama, proyek jalan tol akan dibangun sepanjang 96,5 km. Jalan tol Solo sampai Yogyakarta, New Yogyakarta International Airport Kulon Progo terbagi atas 3 seksi. Seksi pertama, Kartasura sampai Purwomartani sepanjang 42,37 km. Seksi 2, Purwomartani sampai Gamping sepanjang 23,42 km. Dan seksi 3, Gamping sampai Purworejo sepanjang 30,77 km. Trase Jalan Tol Solo Yogyakarta New Yogyakarta International Airport Kulon Progo akan melintasi 2 provinsi,
Trase pertama yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 60,93 km. Dan trase yang kedua, Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,64 km. Yang kedua, masa konsesi selama 40 tahun. Konsesi sendiri adalah pemberian hak izin atau tanah oleh pemerintah atau perusahaan. Yang ketiga, ada nilai investasi sebesar 26,5 triliun. Dengan pembagian kepemilikan saham, Daya Mulia Turangga dan Gama Group sebesar 51%, Jasa Marga sebesar 25%, dan Adikarya sebesar 24%. Jalan tol ini ditargetkan akan dioperasikan secara bertahap pada tahun 2023 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.